Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajril Arobi, peserta Laskar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2025 dari Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur. Hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya ingin berbagi pengalaman dan insight dari pembelajaran di agenda ketiga dengan fasilitator Ibu Suwarni. Hari ini kami membahas tentang transformasi digital dan literasi digital. Awalnya saya pikir bahwa transformasi digital itu hanya sebuah tren, hanya sebuah kampanye, tetapi setelah dipelajari lebih lanjut ternyata transformasi digital itu sangat penting dan sebuah keniscayaan. Kenapa harus transformasi digital? Itu setidaknya berangkat dari 3 alasan. Yang pertama karena efisiensi, bagaimana kita mengubah cara kerja yang sebelumnya serba manual menjadi dan lambat menjadi serba otomatis dan cepat. Kemudian yang kedua karena transparansi, bagaimana kita bisa menciptakan alur kerja yang bisa dilacak dan lebih akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga karena pelayanan prima, bagaimana kita memberikan pelayanan dan akses yang cepat dan mudah kepada masyarakat, seperti jika sebelumnya harus datang secara langsung bisa dilakukan secara online. Lalu bagaimana kita menghadapi transformasi digital itu? Setidaknya kita harus punya yang namanya literasi digital. Literasi digital terdiri dari 4 pilar. Yang pertama keterampilan digital, ini adalah fondasi teknis berupa kemampuan kita untuk mengoperasikan perangkat dan aplikasi. Yang kedua etika digital, ini seperti kompas moral yang kita gunakan saat kita berkomunikasi di dunia digital harus dengan sopan, kemudian tidak menyebarkan informasi yang bohong atau hoax. Kemudian keamanan digital, ini seperti kesadaran kita bahwa kita harus melindungi informasi dan data-data rahasia untuk menghindari cybercrime yang semakin canggih. Kemudian yang keempat adalah budaya digital. Ini adalah jiwa dari transformasi digital. Ini berupa kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang digital dan kolaboratif, yang menjadikan bagian dari identitas kita sebagai pelayan publik. Jika kita hubungkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, literasi digital kaitannya adalah untuk keterampilan digital menjadikan ASN itu lebih efisien dalam tugasnya. Kemudian etika digital dan keamanan digital ini seperti membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah. Kemudian budaya digital mendorong ASN untuk berinovasi dan kolaboratif, memecah sekat-sekat birokrasi yang kaku atau ego sektoral. Singkatnya, Smart ASN adalah ASN yang menguasai keempat pilar ini. Ketika ASN bekerja bersama, mereka akan mewujudkan smart governance, pemerintahan yang cepat, transparan, dan berpusat pada masyarakat. Jadi bagi saya, literasi digital adalah sebuah tanggung jawab untuk terus belajar, untuk menjaga integritas di dunia maya, dan untuk menjadi bagian dari solusinya. Karena pada akhirnya kita adalah masa depan dari Indonesia, harus bisa berperan sebagai agent of change untuk mewujudkan smart governance menuju Indonesia Emas 2045. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.